Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bulan mulia, bulan Ramadan, bulan suci turunnya Quran. Ayo anak-anakku semua, perbanyaklah baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak luput satu nikmat pun kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan untuk kita semua, sebagai seorang muslim, mukmin dan muttaqin. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, semoga pada bulan Ramadan ini kita diberi kekuatan, kesehatan dalam melaksanakan puasa, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai Ramadan Sahrul Quran. Kenapa disebut dengan Ramadan Sahrul Quran? Karena pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan Al-Quran juga sebagai pedoman hidup manusia, seperti pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian ada pada Quran surat Al-Qadar ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ramadan mengingatkan kita untuk memperkokoh komitmen kita terhadap Al-Quran, untuk meningkatkan komitmen kita terhadap Al-Quran dengan membaca, memahami, menghafal. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim mengimani adanya Al-Quran, dan sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim untuk berinteraksi, berdekatan, bersahabat dengan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan kali ini bulan yang tepat untuk mempertegas kembali komitmen kita terhadap Al-Quran. Banyak hal yang dapat
kita lakukan untuk berinteraksi langsung dengan Al-Quran? Yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Hendaklah kita membaca Al-Quran minimal 1 hari 1 juz. Minimal kita bisa menghatamkan 1 bulan itu 1 kali hatam. Seperti pada hadis Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pada hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca 1 huruf dalam kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Sedangkan 1 kebaikan dilipat gandakan kepada 10 kebaikan. Semisalnya, aku tidak mengatakan alif, lam, mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Yang kedua, memahami makna dan mentadaburi Al-Quran. Bagaimana cara kita untuk memahami makna Al-Quran? Dengan cara kita melihat atau membaca tafsir Quran atau terjemah Al-Quran. Apabila engkau ingin memetik manfaat Al-Quran, maka fokuslah saat membaca dan memahami, mendengarkan Al-Quran. Bagaimana langkah-langkah untuk mentadabburkan Al-Quran? Yang pertama, ada ayat yang kita baca. Yang kedua, hati kita harus hidup. Seperti pada Al-Quran surat Yasin ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya. Yang ketiga, mendengarkan dengan seksama. Yang keempat, tidak lalai untuk memahami maksud dalam Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Minimal kita bisa menghafal Al-Quran surat-surat pendek. Karena terlepas kita saat melaksanakan sholat, kita membaca surat-surat dalam Al-Quran. Adapun cara untuk menghafal Al-Quran, yang pertama, kita berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dimudahkan dan dilancarkan. Yang kedua, mendengarkan semampunya ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, mengulang ayat-ayat yang telah dihafal dengan disiplin. Yang keempat, menggunakan 1 mushaf Al-Quran, jadi tidak pindah-pindah Al-Qurannya, supaya kita mengetahui sudah sampai mana hafalan kita. Yang kelima, mengulang-ulang ayat Al-Quran yang sudah dihafal sampai 10 kali atau lebih. Yang keenam, membaca ayat-ayat Al-Quran yang telah dihafal di dalam sholat. Yang ketujuh, membaca tafsir dan terjemah yang sudah dihafal. Yang kedelapan, menjauhi dosa dan maksiat. Al-Quran akan membuat hati kita menjadi tenang, seperti ada pada surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran mengajarkan kepada kita berbagai hukum, segala aspek kehidupan. Begitu juga Al-Quran mengajarkan kita kedisiplinan dan adab. Tujuannya agar mendatangkan kemaslahatan dan menolak daripada kemadharatan dalam kehidupan kita. Ada pada sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana 'alamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sebuah riwayat Aisyah, kana khuluqul Quran, menyatakan bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Kemudian pada surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul suri tauladan bagimu. Begitu agung dan mulianya Rasulullah sehingga beliau mendapat pujian dari Allah. Momentum Ramadan
sangatlah bermanfaat untuk kita sebagai seorang muslim. Marilah kita manfaatkan hari-hari di bulan Ramadan ini dengan banyak beribadah kepada Allah, khususnya untuk membaca Al-Quran atau tadarus. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan Syahrul Quran, maka sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim untuk membaca, memahami, mentadaburi, menghafal, mempelajari, dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.